betul sudah punya calon istri, gitu kan. Kemudian Ya. ditanya calon mertua, Mas kerja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang pendengar, Zaidul di sini. Kembali lagi bersama saya di podcast Kajian Ramadan pada channel Suara Dakwah Net yang akan memberikan kajian dakwah dan nasihat-nasihat agama dalam ngopi, ngobrol, pilihan Islami. Nah, kepada para pendengar kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat menjalankan physical distancing sesuai protokol kesehatan yang sudah diberikan dari pemerintah. Dan kepada para tenaga medis, kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kalian Amin. semua. Nah, sebelumnya kepada para pendengar, mohon bantuannya untuk support channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, pertanyaan seputar keislaman dan Ramadan, atau bisa juga di akun Instagram official Ustadz Rizza di @ustadzrizzahamami. Insya Allah program ini akan menemani teman-teman semuanya selama menjalankan aktivitas di bulan suci ini. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang bersama ustadznya para milenial. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Rizza Hamami, salah satu dosen di UIN Wali Songo Semarang dan merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Al Firdaus. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ahlan bik, Ustadz. Mas. Allah Betul. Ustadz. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah puasa sudah berjalan dan kita nikmati ibadah wajib ini dengan Tetap senang bisa hati. happy ya Ustadz Sangat walaupun sangat happy Ramadan sekali. ini dikelilingi dengan virus pandemi seperti sekarang ya Iya, Ustadz. insya Allah tetap semangat. Tetap Ya, bersyukur dan sabar ya Ustadz. Nah Ustadz, kali ini kita akan ngobrol seputar sesuatu yang sangat dekat sekali bagi para pemuda dan pemudi, para pendengar, apalagi pemuda-pemuda seumuran saya. oh Kalau ya, saya masih dianggap pemuda, insya Allah. masih. Kita akan bicara tentang nikah muda Ustadz. Wah, subhanallah ini. Iya. Jadi kan nikah muda itu di bulan Ramadan ini bukan hanya ajang silaturahmi, bahkan ketika lebaran itu sering ditanyakan. Jadi banyak pemuda-pemudi yang mengeluhkan ketika lebaran bertemu keluarga yang ditanya kapan nikah, atau ada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang galau dengan skripsi, suka pasang status. Waduh, galau skripsi rasanya pengen nikah aja kayak gitu kan Ustadz. Nah, Ya. dalam kacamata Islam sendiri sebenarnya seperti apa Ustadz nikah muda Ustadz? Oke ya, ini sesuatu yang sering menghantui para generasi muda yang sudah dianggap usia selesai kuliah. Iya, betul Ustadz. Kalau dalam suasana Ramadan, kita kadang bersedih untuk berpuasa. Dan yang kita tunggu adalah waktu kita berlebaran. Tetapi ketika lebaran, itu sedih lagi. Ketika tadi pulang ditanya oleh keluarga, tetangga, Iya, betul termasuk sekali Ustaz. orang tua, sudah punya calon atau Atau belum. belum, Masya Allah. Nah, ini pertanyaan yang mengganggu, tetapi sekaligus motivasi. Oh, gitu. Iya Nah, Ustaz. kalau pertanyaannya, bagaimana Islam? Islam itu agama yang fleksibel. Fleksibilitas agama Islam ditunjukkan sebagai agama yang solihun fi kulli zaman wa makan. Agama yang relevan, yang tepat, bisa digunakan dalam masa kapanpun dan dimanapun. Nah, menikah, Rasulullah tegas mengatakan, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa Minni. minni. Yang namanya nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul Kita sekali. umatnya Rasul apa tidak? Umatnya Rasul Umatnya tentunya Rasul. Yang Ustaz. kepengen sunnah apa tidak? Pasti mau Pasti Ustaz. kepengen, ya kan? Iya Ustaz. Ketika kita adalah umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita ingin mengikuti sunnah Rasul, maka menikahlah. Iya. Famar raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menikah atau tidak suka menikah Iya. atau jomblo abadi, Iya, gitu kan? jomblo Jomblo abadi. abadi, abadan abada begitu, Masya Allah. atau mufrad abadan Mufrad sendirian. mabeni biasanya Ustaz. Mufradnya mufrad mabni, Mufrad okay. mabeni. Mufrad mabni kan. Nggih. Nah,
ya bukan menjadi bagian dari orang yang dianggap umatnya Rasulullah. Artinya kadar keumatannya itu berkurang. Keimanannya juga menjadi berkurang karena yang namanya nikah itu adalah nisfuddin, nisful iman, sebagian dari agama, sebagian Sebagian dari dari iman. iman. Jadi kalau Subhanallah. agamanya kepengen kuat, nikah. Imannya kepengen kuat, nikah. Kesunahan Rasulullah dijalani dengan komplit 100%, harus menikah. Nah, problemnya di mana? Soal nikah dini. Yang menjadi pertanyaan itu kan soal usia, Iya, betul sekali ya kan? Ustaz. Dikatakan nikah dini itu nikah di bawah usia berapa? Belum balik, kalau perempuan belum menstruasi begitu, nikah Iya. dini kan. Kalau nikah muda, hitungan anak muda sekarang itu mapan, Oke, Ustaz. ya kan? Mapan itu kan beda-beda perspektifnya. Iya, betul. Ada yang cukup jadi guru sudah Oke, mapan, belum punya rumah masih kontrak, dia mengakui mapan. mapan. Maka dalam fikih kita mengatur soal kafaah, soal apa? Setara. Kesetaraan, Kesetaraan. ya kan? Maka kesetaraan ini jangan kemudian dianggap harus sudah punya Velfire dulu, harus punya Alphard dulu. Dan nanti yang Waduh. baru selesai kuliah minder semua, ya Iya, kan? Ustaz. Dan Mundur kalau alon-alon. kalau mundur alon-alon, Oke. kalau para generasi muda, pemudi-pemudi ini nunggu yang mapan dalam standar high class tadi itu, ya mereka yang dicari bukan lagi pemuda dong nanti kan, Iya, bisa Ustaz. nyari duda-duda keren nanti repot. Waduh. Nah, disinilah posisi kita. Oke, Yang Ustaz. kita perbincangkan adalah soal apa, kemampuan. Nabi menyabdakan kan begini, ayyuhasyuban, wahai para pemuda, manis tato amingkumul ba'ata falyatazawwaj. Jadi ada makna istitoah, ada makna kekuatan. Yang kekuatan ini nanti dibandingkan lurus dengan yang namanya kafaah. Kemampuan seseorang atau kemapanan seseorang itu perspektifnya oke, jelas ekonomi, ya kan? Betul, Ustaz. Ibarat kata begini, Mas Dul sudah punya calon istri, gitu kan? Kemudian Ya. ditanya calon mertua, Mas kerja apa? Aduh. Kalau belum punya pekerjaan pasti menunduk, Oke, malu, ya Ustaz. kan? Mau Iya. jawab seadanya repot, itu belum sakit hati, Mas. Iya, Kalau Ustaz. udah ditanya, saya jawab kerja, gajinya berapa? Nah, Wah. inilah yang kemudian menjadi problem kehidupan pemuda di saat ini. Lalu bagaimana kalau kita melihat perspektif nikah muda? Saya kebetulan nikahnya ya tergolong masih muda kan. Oh iya, Ustaz. Saya lulus langsung menikah. Bahkan istri saya belum wisuda, Sebelum belum wisuda. belum munakosah malah. Teman KKN ya, Ustaz. Ya, ini artinya apa? Saya ingin memberikan motivasi pada para pemuda. Yuk mulai sekarang mengejar istitoah itu. Menjadi pemuda yang memiliki kekuatan, memiliki kemapanan. Misalnya apa? Kuliah yang punya kreativitas sambil mengembangkan kreativitasnya. Syukur-syukur dari kreativitas itu tidak nyadong jaluk minta kepada orang tua selama-lamanya, tapi bisa berkreasi. Sudahlah, nggak usah dikirimi, saya di pondok nanti gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu misalnya. Atau Oke. hidup secara mandiri, belajar. Sehingga apa? Besok kalau kita udah punya calon, ya kan? Siap belum Mas? Siap. Oh, itu. Jangan kemudian malah mundur alon-alon. Aduh, iya, Nanti iya. diambil orang lain, sama menangis kan? Bunuh diri di Waduh, bawah daun galau. cepluan. Iya, Ustaz. Jadi soal problem apa tadi? Istitoah Istiqomah. dan kafaah ini. Jadi apakah nikah muda itu ada sunnahnya? Kalau menurut saya dalam dimensi waktu, ketika kita melihat Rasulullah, ketika ditinggal oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubro, kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah mendorong, udahlah, udah dikirimi apa perwajahannya Siti Aisyah dinikah, nggak apa-apa. Itu kan masih muda. Tujuannya Rasul bukan hanya menikah saja, Oke. tapi apa? Melatih sebuah generasi yang baru yang nantinya akan melahirkan orang-orang yang bisa meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi soal menikah itu ya takdir, tapi harus ada usaha. Tidak Betul, usah Ustaz. terbatas muda atau tidak. Ya kalau bisa muda, muda. Biar nanti itu ngopeni anak-anak itu enak. Ya, yang penting adalah mapan dulu. Jangan sampai Oke. ada filosofi begini. Kamu mau ngambil anak saya, bisa ngasih makan enggak? Mau sama saya aja makannya enak-enak, nggak pernah rekoso, ya Oke. kan? Begitu saya kasihkan anak saya, malah justru
anaknya dibuat rekoso. rekoso, kan repot. Jadi Ustaz. soal nikah muda itu why not? Yang penting sudah istitoah, kemudian bisa hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Tandanya apa? Ya bisa hidup saling mengisi, berdampingan. Belum ada mobil, naik motor. Motor bocor, ada Grab, ada Gojek. Gitu kan, ada yang bisa tumpangi. Nah, problemnya bisa naik ojek online ini kan harus ada duit. Betul, Maka disitulah pentingnya tolabul ma'isyah. Orang yang mapan sudah punya pekerjaan, jangan hanya dilihat dengan angka rupiah saja. Begitu, Mas. Nah, Ustadz, di Indonesia sendiri kan usia perkawinan itu sudah diatur di Undang-Undang Perkawinan. Betul. Untuk usianya itu 19 tahun, Ustadz. Nah, tapi para pemuda menganggap usia segitu itu masih labil dan perkawinan di usia segitu bisa berujung pada perceraian. Menurut Ustadz sendiri seperti apa, Ustadz? Ya, tadi saya kembali ke pernyataan di awal tadi. Ini bukan soal usia semata, tapi kedewasaan. Betul. Kekhawatiran nikah muda itu kalau belum dewasa, belum mapan, belum kuat secara ekonomi, maka ujung dari perceraian itu sangat mungkin sekali. Kadal fakru ayyakuna kufra. Yang menjadikan orang itu bisa bercerai, termasuk pindah agama, keluar dari agama, termasuk adalah kemiskinan, kefakiran. Betul. Nah, maka kita yuk coba luruskan niat kita. Kalau sudah meniatkan diri untuk menikah, peganglah itu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membangun keluarga baru, mengambil anak orang, kita jadikan bagian dari diri kita. Maka orang Jawa menyebut suami itu garwo, si garing nyowo, nyawa yang terpisah kemudian dijadikan satu. Maka mahliki rumah tangga dibangun dengan baik, muda, tua, tapi jangan sampai nggak mau nikah muda karena alasan jomblo abadi. Nah, ini yang kita repot ya. Jadi itu intinya. Itu, Mas. Terima kasih sekali Ustadz atas penjelasannya. Sangat memberikan pencerahan bagi kami para pemuda yang sering ditanya kapan nikah. Ya. Nah, mungkin untuk di akhir Ustadz boleh simpulkan, memberikan pesan kepada para pendengar di rumah. Silakan Ustadz. Ya, yang pertama bahwa saya tegaskan kembali, nikah itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia yang sudah mapan secara ekonomi, walaupun usianya masih muda, segera menikahlah. Bagi yang belum mapan, belum kuat secara ekonomi, jangan berhenti tidak mau menikah hanya gara-gara menunggu kemapanan secara ekonomi. Kuatkan, niatkan ibadah karena sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau menikah, yakinlah pintu rizki akan lebih terbuka. Ketika sudah menikah, punya anak, pintu rizki tambah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas penjelasan yang sangat mencerahkan bagi kami. Kepada para pendengar, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan tinggalkan pertanyaan seputar Ramadan dan keislaman. Bisa di kolom YouTube channel Suara Dakwah.net atau di akun Instagram dakwah Ustadz Rizza. Bisa disebutkan Ustadz Instagramnya? Ustadz Rizza Hamam. Ustadz Rizza Hamami. Sekian podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Rizza bermanfaat untuk kita semua. Mungkin kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa berbuat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.